Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dokter Kacamata. Gimana kabar kalian semua guys? Sehat selalu ya pastinya. Nah, di episode kali ini saya akan mewawancarai ini senior saya di sebuah optikal. Ini namanya Bang Giovanni. Apa kabar Bang Jov? Baik. Oke, di edisi hari ini saya akan bertanya-tanya tentang alur pelayanan di bidang optik. Kalau mau opening silakan. Oh ya, saya izin opening dulu ya. Silakan. Assalamualaikum, kembali lagi di dunia kacamata. Nah, kali ini kita bikin video lagi nih. Kali ini kita akan isi videonya dengan alur dari pemeriksaan ya guys. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada senior saya nih. Jadi apabila ada pasien atau customer yang datang ke optik, Ya. itu harus ngapain dan harus bagaimana? Ya mungkin kalau orang awam kan masih bingung nih. Kalau mau membeli kacamata atau membeli lensa kontak itu kan masih bingung harus ngapain, bagaimana, kemudian harus periksanya seperti apa, kita belum tahu. Makanya kita tanya ke ahlinya. Oke, berarti kalau seumpama ada pasien datang ke optik, itu langkah pertamanya gimana Bang? Izin menjawab ya, Pak. Siap. Ya, jadi begini teman-teman. Jadi sebelum kalian melakukan pemeriksaan itu, jadi langkah awalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi apabila customer itu datang atau masuk ke optik, jadi yang kalian harus lakukan pertama itu adalah disapa ya guys. Ya, semisal waktu yang datang ini di siang hari, kalian sapa dengan ya semisal ini ya guys. Selamat siang Bu, Pak, seperti itu. Jadi dengan sapaan itu menandakan kita menerima si pasien ini datang ke tempat kita ya guys. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa langsung beri pertanyaan seperti ini. Ada yang bisa saya bantu? Itu menandakan kita ini seperti merendahkan ya guys. Merendahkan diri artinya kita di sini benar-benar menawarkan suatu barang dan pelayanan dari kita ya guys, seperti itu. Setelah itu kalian juga bisa lakukan yang seperti ini. Kalian bisa tanya dengan setelah memberikan pertanyaan tadi, kalian bisa tanya lagi seperti ini. Untuk keperluannya ini mau diperiksa dulu atau milih barang dulu nih. Nah, semisal dia memilih barang dulu, berarti kalian persilahkan dia memilih barangnya. Misal dia nih Pak milih frame dulu. Jadi kita arahkan dia ke frame yang ada. Kita tampilkan dia di frame yang kita pajang seperti itu. Nah, jika dia ingin melakukan pemeriksaan dulu, berarti kita harus periksa si pasiennya dulu, Pak. Nah, berarti kalau semisal nih, anggaplah saya ini pasien Bapak ya, saya datang ke optik, saya belum tahu istilahnya mau beli kacamata seperti apa, mau beli lensa seperti apa, itu apakah nanti diperiksa dulu apa gimana ya Pak ya? Nah, lebih baiknya kalau kalian dapat seperti ini, ya kalian harus diperiksa dulu. Gunanya apa? Kalian ini kan bingung nih datang ke optik mau bikin kacamata yang seperti apa nih. Jadi alangkah baiknya kalian itu melakukan pemeriksaan dulu. Jadi setelah melakukan pemeriksaan, kalian tahu apa itu kelainan mata kalian, seperti itu. Nah, baru kita bisa menentukan kacamata yang ingin kita bikin. Oke. Berarti kalau semisal lensa kacamata itu ada ukuran apa aja? Semisal apakah cuman minus atau silinder apa gimana ya Bang ya? Kalau di optik itu Bang ya. Kalau untuk ukuran mata, itu ya bisa kita sebut dengan kelainan refraksi mata ya, seperti itu. Jadi yang pertama itu bisa dikenal dengan umumnya seperti ini, rabun jauh atau minus. Nah, itu rabun jauh biasanya orang yang sulit melihat jarak jauh atau tidak jelas saat melihat jarak jauh. Tapi dia bisa melihat jarak dekat dengan jelas. Nah, terus ada mata minus, ada mata plus ataupun rabun dekat. Nah, tapi biasanya kasus yang ini jarang terjadi, Pak. Karena biasanya setiap saya memeriksanya ya pengalaman ya ini memang jarang terjadi. Nah, untuk penjelasannya untuk mata plus ini dia itu kebalikan dari minus. Jadi mata plus ini tidak bisa jelas melihat jarak dekat, tapi bisa jelas melihat jarak jauh, seperti itu Pak. Nah, yang selanjutnya itu ada mata silinder. Jadi mata silinder ini biasanya penderitanya itu melihat suatu objek itu berbayang Pak, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada namanya mata tua atau presbyopia Pak. Presbyopia ini
sebenarnya hampir sama dengan mata plus ya Pak. Cuma yang membedakannya fresh dioptria ini terjadi di pasien yang berumur 40 tahun ke atas. Jadi dia di sini mengalami kekakuan di lensa matanya Pak. Ini terjadi karena apa namanya? Sudah Usianya. iya, usianya Pak, betul seperti itu. Berarti kalau di optik itu semisal pilihan lensanya itu juga ada banyak Pak ya? Ada banyak. Saya pernah lihat itu punya teman saya kan, Oke. kacamatanya bisa berubah jadi hitam, kayak gitu. Itu lensa apa ya Pak ya? Nah, jadi lensa itu ada banyak ya Pak, nggak bisa ada yang bisa berubah warna hitam, ada yang ada anti radiasi sinar birunya. Untuk yang lensa berubah warna hitam ini ada 3 jenis ya Pak. Yang pertama kita biasanya kenal dengan fotokromik. Jadi lensa fotokromik ini dia bisa berubah warna tapi tidak bisa memblok radiasi sinar biru Pak. Nah, terus ada lagi lensa yang bisa berubah warna namanya blue chromik. Jadi lensa ini bisa berubah warna terus bisa memblok radiasi sinar biru Pak. Nah yang terakhir itu ada lensa one ray. Lensa one ray ini bisa berubah warna, ada maksudnya gini ya Pak, mohon maaf. Ada bisa berubah warna terus bisa memblok radiasi sinar biru sama anti silau saat mengemudi malam hari ya Pak. Berarti mantap sekali itu komplit. Iya. Kebetulan saya kan keluhannya juga seperti itu Pak. Kalau Iya. mengemudi malam hari itu kan silau terkena Iya. lampu mobil. Nah itu berarti bisa pakai lensa itu ya Pak Bisa ya? banget Pak. Oh, ini sangat bermanfaat. Oke lah, nanti pasti datang ke optik. Oke. Sekalian mau cari lensa seperti itu Pak. Oke. Bisa ya Pak ya? Siap. Nah biasanya kalau periksa matanya itu ada biayanya atau gimana ya Pak ya? Nah, ini ya buat teman-teman sekalian nih biar tahu. Sebenarnya di optik itu kita tidak pungut biaya dalam pemeriksaan ya guys. Nah, tapi di sini kita mengharapkan setiap kalian melakukan pemeriksaan itu ya setidaknya kalian hargai refraksionisnya guys. Jadi semisal nih kalian datang ke optik, periksa mata, ibaratnya kalian itu harus ada timbal baliknya. Tapi kami tidak, biasanya Pak, kami itu tidak ada memberikan tarif gitu nah Pak. Jadi kami gratiskan gitu. Berarti kayak gitu tuh nggak rugi apa gimana ya Pak ya? Ya, sebenarnya enggak, iya Pak. Ya hitung-hitung kita mengasah pengalaman kita terus sama kita yang membantu gitu. Tapi kami sih berharap buat para pengunjung ya yang dengan kami yang seperti ini berharap ya setelah dilakukan pemeriksaan itu ada timbal baliknya seperti kalian membeli barang dari kami ya setidaknya yang tidak dari maksudnya gini, kalaupun tidak membeli barang yang paling unggul ya setidaknya yang standar seperti itu Pak. Nah takutnya yang seperti ini kalian datang periksa ke optik karena apa tidak ada tarif terus kalian bandingkan harga optik ini dengan harga online shop seperti itu. Berarti kalau semisal saya ini nggak mencari kacamata, tetapi saya mencari lensa kotak atau softline yang istilahnya kayak berwarna biru, berwarna hitam itu ada Pak ya? Ada, tapi sama kita harus memeriksa dulu kebutuhan atau power dari matanya itu seberapa. Semisal nih bapaknya kita periksa terus ketemu minus, dan jadi lensanya itu maksudnya soplingnya itu harus sesuai dengan mata bapak juga. Berarti bisa dipasangkan minus Pak ya? Bisa Pak, bisa. Gitu ya. Plano bisa, minus bisa. Oke, sangat bermanfaat sekali. Mungkin kita akan ngobrol lagi di episode video siap. selanjutnya Pak ya? Ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali Pak. Ya. Oke, sekian dulu. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.